Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Ya, pasti senang. Kenapa? Akan diberkati. Nggak ada orang yang akan diberkati tidak senang. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, luar biasa ya. Hari ini judul khotbah kita adalah Rahasia Bait Allah. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Bait Allah. Mengapa kita perlu mengenal tentang Bait Allah? Karena Tuhan Yesus adalah Bait Allah. Karena orang Kristen adalah Bait Allah. Karena gereja adalah Bait Allah. Itulah sebabnya lewat kita mempelajari Bait Allah, kita semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengenal diri kita, bahkan kita semakin mengenal gereja. Jadi penting ya Bapak Ibu ya, penting. Karena itulah hari ini kita akan melihat luar biasanya tentang rahasia Bait Allah. Coba kita buka dulu ayat pertama Yohanes 2 ayat 19. Kalau saudara tertarik akan khotbah ini, ya, saudara perlu nyatet, boleh, nggak nyatet juga nggak apa-apa. Minta aja kepada Ibu Odi catatan khotbah ini. Sudah ada di handphonenya beliau. Jadi saudara tinggal ngasih tahu nomor handphone saudara, akan di-share. Kenapa? Berapa hari sebelum hari Minggu, hari Senin atau hari Selasa, saya sudah share ke Ibu Odi catatan khotbah ini. Jadi luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu bisa punya catatan khotbahnya di handphone, luar biasa. Ya, coba Yohanes 2 ayat 19. Ini saya bacakan ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara lihat itu? Orang berpikir bait Allah yang fisik, yang saat itu ada di hadapan mereka. Dan jawaban mereka apa? Lihat kata orang itu. Lalu kata orang Yahudi kepada mereka, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Karena apa? Karena mereka melihat bait Allah secara fisik. Padahal yang dimaksud Yesus, bait Allah itu siapa? Dirinya. Dirinya. Dan itu akan dirombak itu pada saat kematiannya dan akan dibangun kembali dalam 3 hari. Dan itu adalah saat kebangkitan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, dan bait Allahnya berubah. Ya Bapak Ibu ya, bukan lagi bait Allah yang dibangun oleh tangan manusia, ya Bapak Ibu, tapi bait Allah yang adalah Tuhan Yesus, yang bukan dibangun oleh tangan manusia. Jadi luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi ini berbicara bait Allah tentang Tuhan Yesus. Dan bahkan ini juga berbicara tentang orang Kristen. Karena orang Kristen juga adalah bait Allah. Kenapa orang Kristen adalah bait Allah? Karena roh Allah ada di dalam kita. Jadi roh Allah tinggal di dalam kita. Iya Bapak Ibu. Kalau roh Allah tinggal di dalam kita, berarti kita adalah rumahnya Allah. Atau dalam bahasa lain, baitnya Allah. Luar biasa kan? Iya, makanya ketika saudara imani diri saudara bait Allah, saudara nggak perlu takut akan apapun situasi dunia. Iya, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita adalah bait Allah, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan bertanggung jawab kepada diri kita. Tuhan akan melindungi kita. Sama seperti saudara juga. Saudara pasti melindungi rumah saudara kan? Kalau ada pencuri, ada pengrusak, ada pengganggu, pasti saudara lindungi kan? Lah iya sama. Hal yang sama juga dengan bait Allah. Kalau ada orang yang ingin mengganggu saudara, ingin merusak saudara, ya apapun itu, niat-niat jahat, Allah akan memagari saudara. Makanya kita nggak perlu takut. Iya nggak Bapak Ibu? Iya dong. Iya. Bahkan juga hidup saudara terpelihara. Saudara tidak sakit-sakitan, ya kan? Ya kan aneh kalau bait Allah suka sakit-sakitan gitu. Kan aneh kalau bait Allah itu kekurangan, nggak mungkin. Pasti bait Allah itu selalu berkecukupan, selalu berkelimpahan, selalu sehat. Amin. Iya, makanya
Orang Kristen harus menyadari hidupnya adalah bait Allah. Maka saudara akan percaya pemeliharaan Allah di dalam hidup saudara. Coba kita lihat ayatnya ya, bahwa kita adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Nih, saya bacakan. Atau kita sama-sama deh, kita sama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita adalah bait Allah kan? Ya, jadi kalau kita sadar kita adalah bait Allah, Yesus adalah bait Allah, gereja adalah bait Allah, maka ketika kita mempelajari bait Allah, maka kita sama dengan mempelajari Tuhan Yesus, sama dengan kita mempelajari diri kita sendiri, bahkan kita mempelajari gereja. Itu luar biasa kan? Iya. Nah, bait Allah itu terbagi atas 3. 1, halaman. 2, ruang kudus. 3 adalah ruang Maha Kudus. Ya, nah ini ada gambarnya. Oh, terima kasih Bu Odi. Bu Odi sudah mengantisipasi akan permintaan saya. Ya. Nah, inilah kira-kira bait Allah Bapak Ibu. Jadi pertama kali masuk bait Allah itu adalah halaman. Sama seperti saudara juga masuk pertama kali ke rumah pasti ketemu halaman dulu. Ya enggak? Ya enggak langsung pintu masuk ke kamar, enggak mungkin kan? Halaman dulu kan? Halaman dulu. Nah, ini juga sama. Pertama-tama orang ketika masuk bait Allah ada halaman. Lalu apa? Masuk lagi, di dalamnya ada bilik. Nah, bilik itulah, di dalam bilik itulah ada ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Kalau ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu berupa bilik, saudara bisa kena panas enggak? Coba kembali Bu, gambar yang awal tadi. Ini. Ketika saudara masuk bilik yang paling kanan itu Bapak Ibu, saudara bisa kepanasan enggak? Enggak, karena ada bilik. Ada perlindungan. Ya, saudara mencium bau-bauan enggak? Enggak. Saudara dengar berisik enggak? Enggak. Karena di dalam bilik. Ya, tapi kalau di luar halaman, saudara bisa kena hujan. Saudara bisa kena debu. Bahkan ini adalah daerah bait Allah yang paling kotor. Kenapa? Di situ ada pengorbanan hewan-hewan. Jadi ketika hewan-hewan dikorbankan, pasti ada suara ngembek, ada suara gitu. Ada. Bahkan apa? Hewan-hewan itu juga buang air, ketakutan segala macam, buang pipis, buang air besar. Benar gak, Bu? Jadi bau itu halaman. Dan apa? Banyak darah kececeran karena disembelih hewan itu kan sebelum dibakar kan? Iya, makanya itu halaman itu ruang yang paling kotor, paling berisik, paling ya segala paling-paling lah Bapak Ibu. Iya kan? Makanya orang Kristen jangan tinggal di halaman, jangan tingkatan halaman, tapi harus masuk ke dalam bilik ruang kudus dan terakhir ruang Maha Kudus supaya hidup saudara terproteksi, terpelihara, saudara terlindungi, nah, kan? Ya, itulah sebabnya orang Kristen jangan berhenti di halaman. Oke, paham ya? Walaupun halaman ini adalah daerah yang paling luas dari semuanya. Halaman paling luas, nomor 2 ruang kudus, paling kecil ruang Maha Kudus. Ya Bapak Ibu. Tapi orang Kristen harus tujuan akhirnya ruang Maha Kudus karena disitulah berkat Tuhan paling besar dan hidup saudara paling berkuasa. Ya, tapi memang sayang disayang anak kambing saya. Mayoritas orang Kristen itu tingkatan halaman. Gitu. Amin. Iya, karena terlihat dari bait Allah. Karena orang Kristen adalah bait Allah. Jadi ketika halaman adalah paling luas, oh berarti orang Kristen tingkatan halaman yang paling banyak. Yang mayoritas. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, tapi justru hidupnya juga yang paling susah. Kenapa? Halaman gak ada penutup kan? Gak ada perlindungan kan? Jadi kena sinar matahari ya kena sinar matahari, kena hujan ya kena hujan, kena debu ya kena debu, bahkan berisik. Karena apa? Suara-suara hewan korban itu pasti menjerit-jerit pada saat disembelih. Dan buang air juga, jadi kotor, bau. Darah di mana-mana gitu, boy. Makanya hidupan orang Kristen kalau tingkatan halaman, hidupnya kacau gitu. Jadi orang Kristen harus punya impian iman.
aku harus masuk ruang Maha Kudus. Karena disitulah kehidupan orang Kristen yang paling baik. Oke Bapak Ibu ya. Iya kan? Nah, jadi karena bait Allah terbagi atas 3 halaman, ruang kudus dan ruang Maha Kudus, maka orang Kristen juga terbagi atas 3 tingkatan. Mau nggak mau? Kenapa? Karena kita adalah bait Allah. Jadi sebagaimana bait Allah terbagi atas 3 tingkatan, maka orang Kristen juga terbagi atas 3 tingkatan. Iya kan? Iya. Jadi, oh gitu tuh Pak. Iya. Jadi kalau saudara, nah sekarang kita akan semakin mengenal setiap tingkatan itu ya, dan juga saudara bisa menilai diri saudara juga ya, oke. Bagaimana cara tahu sifat orang Kristen berdasarkan pembagian ini? Terlihat dari perabotan-perabotan yang ada di setiap tingkatan. Di halaman perabotannya ada 2. 1, mezbah korban bakaran, itu yang ada kayak apinya itu Bapak Ibu. Nah, situlah korban bakaran itu disembelih dan dibakar. Oke. Nah itu berarti tempat yang paling kotor dan paling bau dan paling berisik. Karena apa? Hewannya pasti jerit-jerit Bapak Ibu. Pasti buang kotoran, pasti juga ya bersuara lah ya. Jadi itu yang ada gambar apinya. Saudara lihat kan ada apinya, itu perabotannya itu namanya mezbah korban bakaran. Yang kedua di kanannya, apa tuh di kanannya? Kolam pembasuhan. Nah, jadi cuma 2 ini, 1 mezbah korban bakaran, yang kedua kolam pembasuhan. Jadi imam-imam sebelum masuk ke ruang kudus atau ruang Maha Kudus harus cuci dulu. Cuci muka, cuci mata, cuci telinga. Tetangga sebelah ngikuti. Makanya sebelum mereka masuk tempat ibadahnya, cuci dulu. Kalau orang Kristen enggak ya, selonong boy. Dari pasar langsung masuk gereja, it's okay gitu ya. Tapi tanggal sebelah enggak kan? Nah itu sebenarnya ngikuti perjanjian lama. Bait Allah ya. Jadi ada kolam pembasuhan, cuci. Paham? Oh gitu tuh Pak. Iya. Ya, jadi ada 2 ya. Nah jadi mezbah korban bakaran dan juga kolam pembasuhan. Mezbah korban bakaran itu artinya apa Pak? Mezbah korban bakaran itu artinya tingkatan di mana orang Kristen, pendeta berbicara tentang pertobatan. Kita membakar kedagingan kita membakar duniawinya kita. Itu Bapak Ibu. Jadi kita membakar kehewanannya kita gitu. Karena mezbah korban bakaran itu hewan yang dibakar. Jadi diri manusia itu ada unsur hewannya juga Bapak Ibu. Keganasannya, keliarannya dan segala macam. Itu harus dibakar. Amin Bapak Ibu. Nah itulah gambaran pertobatan. Oke. Lalu gambaran yang tadi Bu. Awal lagi. Jadi itu anak. Kedua yang kanan itu apa tadi? Kolam pembasuhan. Itu gambaran apa? Baptisan. Dari sini kita juga punya gambaran bahwa sebelum orang dibaptis harus bertobat dulu. Digambarkan dengan ini. Jadi tidak ada baptisan tanpa pertobatan. Karena itu sudah terlihat dari gambaran perabotan ini. Oke Bapak Ibu, itulah sebabnya anak kecil tidak mengenal istilah baptisan. Karena anak kecil tidak mengerti tentang dosa dan pertobatan. Hanya orang dewasa. Paham Bapak Ibu? Oh gitu toh Pak. Jadi dari sini kita bisa tahu bayi anak kecil tidak dibaptis, tapi diserahkan kepada Allah. Bukan dibaptis karena baptisan selalu diawali dengan pertobatan. Nah orang Kristen, semua orang Kristen harus melalui 2 perabotan ini. Jadi orang Kristen pertama-tama harus bertobat dulu. Harus dibaptis dulu. Jadi tidak boleh langsung loncat gitu Bapak Ibu. Langsung masuk ruang kudus atau ruang Maha Kudus. Nggak bisa. Makanya setiap orang Kristen wajib dibaptis. Paham Bapak Ibu? Gitu. Paham ya? Iya gitu Bapak Ibu. Jadi gitu. Jadi dari perabotan ini kita tahu. Dan gereja juga kita bisa mengenal karakternya dari, saudara dengar aja khotbah-khotbah pendetanya. Kalau pendetanya banyak bicara tentang pertobatan, oh berarti dia level halaman. Kalau dia banyak berbicara tentang dosa, oh dia masih level halaman. Kalau dia banyak khotbah tentang baptisan, oh itu dia masih level halaman.
Tapi semua orang Kristen harus melewati level ini. Jadi orang Kristen harus bertobat dulu, harus dibaptis dulu. Tapi orang Kristen jangan berhenti hanya di sini saja. Harus meningkat ke ruang kudus. Oke Bapak Ibu ya. Iya gitu. Jadi semua orang Kristen harus melewati level ini ya. Harus bertobat kan? Harus dong. Harus dibaptis kan? Harus dong. Tapi jangan berhenti hanya di sini aja. Ibarat saudara juga. Saudara harus SD dulu kan? Gak ada mungkin langsung SMA, SMP, perguruan tinggi. Gak mungkin kan? SD dulu. Tapi jangan hanya berhenti di SD. Cukup 6 tahun. Jangan lebih ya. Jangan lebih. Kalau lebih ya janganlah ya. Itu bisa tinggal kelas gitu ya. Cukup 6 tahun kan SD kan. Tapi jangan berhenti di SD aja. Walaupun semua kita harus melewati SD. Ya gak Bapak Ibu? Harus meningkat ke SMP. SMP juga jangan berhenti di SMP. Harus meningkat ke SMA. Kalau perlu juga meningkat lagi ke kuliah. Benar gak Bapak Ibu? Iya, tapi harus melewati itu semua. Hal yang sama juga orang Kristen harus melewati level halaman. Tapi jangan berhenti di halaman saja. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi saudara bisa tahu ya. Saudara bisa menilai diri saudara. Bahkan gereja lain saudara bisa nilai. Kalau pendetanya banyak khotbah tentang pertobatan, tentang dosa, tentang ini, tentang baptisan. Oh, dia masih level halaman. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, iya itu dia. Yang kedua adalah level ruang kudus. Coba Bu buka gambar ruang kudus, Bu. Ini dia ruang kudus. Jadi di dalam bilik itu inilah gambarannya. Dalamnya ini ya. Ada berapa perabot di situ saudara lihat? 3 ya. 1 gambar Manora atau 7 kaki dian. Nah ini seperti ini ya. Di sini di meja sini saya juga ada 7 kaki dian. 7 ya. Ya, yang sebelah kiri itu 7 kaki dian. Yang kedua adalah yang kanan. Meja roti sajian. Oke, itu ada rotinya, ada 12. 6 di kiri, 6 di kanan. Oke. Lalu yang ketiga, mesbah dupa. Mesbah dupa. Ini gambaran apa, Pak? Nah, kaki dian itu gambaran firman Tuhan atau Alkitab. Iya. Kalau saudara lihat komponen-komponen dari menorah atau kaki dian ini ada 66. Kalau dari tiang tengah ini ke kiri totalnya 39 komponen. Ada kembang, ada pucuk, ada kuntum. Baru di kanannya itu ada 27. Saudara ingat sesuatu angka itu 39 dan 27? Betul, pintar. Itu adalah jumlah perjanjian. Perjanjian lama terdiri dari 39 kitab, perjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Dan ini ada lampunya. Kaki dian, namanya juga kaki dian. Benar Bapak Ibu? Ini dian. Jadi kalau Dian Piscesa artis lawas Bapak Ibu, artinya dia penerang gitu. Piscesa sebagai penerang. Ini gambaran apa? Alkitab dari jumlah komponennya 66, itu gambaran 66 dari Alkitab. Yang kedua adalah sebagai penerang. Hidup orang Kristen diterangi oleh firman Tuhan. Dan itu yang dikatakan di dalam Mazmur. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi ini gambaran firman. Oke. Jadi ciri pertama gereja atau pendeta level ruang kudus banyak berbicara tentang firman. Oke Bapak Ibu ya, firman. Ya, bukan kesaksian dia sehari-hari. Kadang-kadang pendeta kebablasan. Kesaksian, tadi saya naik beca, saya lupa bayar. Lupa bayar kok jadi bangga. Enggak ya. Jadi kita bicara tentang firman, oke Bapak Ibu ya. Jadi bukan kesaksian yang nggak perlu ya. Ya, yang kedua itu meja roti sajian. Perabotan yang kedua. Ini gambaran apa? Perjamuan kudus. Atau juga persekutuan. Jadi orang Kristen itu suka bersekutu, suka perjamuan kudus. Dan puji Tuhan gereja kita
Setiap minggu pasti ada perjamuan kudus, bahkan setiap kali ibadah. Kenapa? Kalau bisa ngejar lagi. Kenapa? Karena perjamuan kudus itu adalah peringatan akan Yesus. Karena tubuh Yesus yang kita makan, darah Yesus yang tercurah yang kita minum. Jadi setiap ibadah minggu kita harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu maksudnya. Nah itu yang perabotan yang kedua. Yang ketiga, mezbah dupa. Itu bicara tentang apa? Adanya doa, pujian, dan penyembahan. Jadi gerejanya ada doa, pujian, dan penyembahan. Oke Bapak Ibu. Jadi itu cirinya. Oke. Jadi saudara, oh gitu toh Pak. Jadi saudara bisa menilai diri saudara dan juga gereja. Oke. Oh kalau gereja itu banyak perjamuan kudus, oh mungkin itu yang level ruang kudus. Kalau banyak membahas firman, oh itu berarti gereja itu level ruang kudus. Kalau banyak pujian dan penyembahan, berarti level ruang kudus. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi saudara bisa menilai sendiri ya. Ya, jadi saya tidak ingin menghakimi siapapun atau gereja manapun, tapi saudara sendiri yang bebas menilai. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi saudara bisa nilai. Bedakan dengan halaman tadi kan? Kalau halaman tadi bicara banyak kepada pertobatan. Tuh, membakar kedagingan kita, mematikan kedagingan kita. Yang kedua, banyak berbicara tentang baptisan. Oke, itu satu hal di halaman. Sekarang ruang kudus, banyak berbicara tentang firman, banyak tentang perjamuan kudus. Dan ketiga, banyak pujian dan penyembahan. Saya lihat bedanya? Lihat bedanya? Puji Tuhan. Tapi orang Kristen juga jangan hanya berhenti di ruang kudus. Harus masuk lagi lebih tinggi. Dan itulah ruang maha kudus. Coba kita lihat. Ada perabotan apa di dalamnya? Coba Bu. Nah, ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian. Nah, sini juga ada tabut perjanjian. Ini replikanya Bapak Ibu. Nah, replikanya ya. Oke. Ya. Cuma satu perabotannya. Ini bicara tentang apa? Tuhan Yesus. Sebenarnya semua perabotan itu berbicara Tuhan Yesus, tapi yang paling banyak kesamaannya menggambarkan Yesus adalah tabut perjanjian. Kenapa? Karena di dalam tabut itu ada 3 gambaran dosa. Satu adalah 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan atau hukum Taurat. Yang kedua ada tongkat bertunas Harun, bertunas dan berbuah badam. Kalau sekarang itu buah badam itu adalah almond. Sering saudara makan di permen coklat ya, almond. Itu badam, itu bahasa sononya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah roti mana. Jadi 3 itu ya, itu sebenarnya gambaran dosa dan itu dimasukkan ke dalam kotak tabut itu dan ditutup dengan tutup pendamaian dan dimeteraikan dengan darah hewan korban setiap tahun pada hari Yom Kippur oleh imam besar keturunan Harun. Oke, dan itu gambaran apa? Itu gambaran Tuhan Yesus yang menghapus dosa kita manusia. Paham Bapak Ibu? Jadi ciri dari gereja, ciri dari pendeta yang ada di ruang maha kudus, dia selalu khotbah tentang Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar tertawa-tawa, bukan hanya sekedar kesaksian, tapi dia sungguh-sungguh hanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi saudara bisa menilai sendiri gereja atau pendeta level ruang maha kudus. Apakah dia selalu bicara tentang Yesus atau tidak? Oke Bapak Ibu, kalau dia selalu bicara tentang Yesus dan anugerahnya, dia level ruang maha kudus. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Oh gitu tuh Pak, mantap banget. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi perabotan itu menentukan ya Bapak Ibu ya. Ya menentukan banget. Ya haleluya. Ya. Jadi gitu ya. Coba kita lihat sekarang ayatnya satu demi satu deh. Tadi tentang kaki Dian, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Haleluya. Jadi makin jelas ya. Oh gitu toh Pak. Ternyata penting banget mempelajari bait Allah ya. Iya, karena itu mempelajari diri kita sendiri. Jadi saudara sekarang bisa nilai kan, saudara level apa sekarang?
Apakah saudara banyak bicara tentang dosa dan pertobatan atau baptisan? Oh, itu level halaman. Kalau banyak berbicara tentang firman, tentang perjamuan kudus dan doa dan pujian penyembahan, oh itu level ruang kudus. Sedangkan kalau bicara tentang hanya Yesus saja, saudara level ruang maha kudus. Paham Bapak Ibu? Paham? Tuh. Jadi saudara bisa nilai ya diri saudara ya. Nah, coba kita lihat tadi Mazmur 119 ayat 105. Nih kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi itu ya, Manora tadi adalah gambaran Alkitab karena bicara tentang firman. Dan firman itu adalah pelita bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah. Nah, sekarang jadi mesbah dupa, ya itu pujian dan penyembahan. Tuhan bertata di atas, bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Karena itulah ketika saudara memuji Tuhan, hadirat Tuhan itu hadir. Ketika hadirat Tuhan hadir, ada nggak hadirat setan? Nggak ada. Hadirat setan takut. Benar nggak? Sama seperti kalau hadirat presiden datang ke Ratu Plaza misalkan. Pasti disterilkan kan? Ada nggak copet di situ? Nggak ada, boro-boro ada copet. Pasti diamankan sama pas pampres. Benar nggak Bapak? Iya, hal yang sama juga ketika Allah hadir di hidup kita, maka tidak ada hal-hal buruk yang kita alami. Kenapa? Hadirat Tuhan menjamin hidup kita diberkati, hidup kita sehat, hidup kita bebas dari setan. Amin. Lah iya dong. Bandingkan aja kalau presiden hadir. Saudara bayangin aja kalau hadir di Ratu Plaza. Steril nggak tempatnya? Steril. Pasti diamankan semua kalau ada yang kelihatan mencurigakan itu udah ditangkap ya. Ada copet apalagi, udah diamankan jauh-jauh itu Bapak Ibu. Benar nggak? Mana mungkin presiden kecopetan? Emang nggak mungkin dong. Dari mana jalannya? Orang pengawalannya gede-gede gitu. Hal yang sama saudara bayangkan ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan, maka hidup saudara juga menjadi steril. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Makanya selalu saudara rajin pujian dan penyembahan. Oke, iya ketika saudara sedang ada masalah, sering ada apa, gangguan gitu, pujian penyembahan aja. Ketika hadirat Tuhan hadir dalam hidup saudara, maka semuanya itu akan disterilkan. Enak kan? Enak kan? Iya enak. Coba kita lihat Mazmur 22 ayat 4. Iya, luar biasa. Mazmur 22 ayat 4, nih saya bacakan ya. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah sama juga kalau saudara melakukan puji-pujian, maka Tuhan bersemayam di hidup saudara. Ketika Allah ada di dalam hidup saudara, dipastikan hidup saudara steril. Amin Bapak Ibu. Bayangkan aja kalau presiden hadir, pasti steril. Nggak mungkin ada copet ya. Oke. Nggak mungkin, jauh itu, jauh, nggak jauh ya. Oke, ya oke Bapak Ibu. Nah gitu dia. Haleluya. Nah, ya, jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi sekarang bagian terakhir. Udah berapa menit Bu? Oh 35, itu mencepat hari ini ya. Biasanya saya nggak kerasa sejam Bapak Ibu. Tapi ada mujizat loh. Setiap kali saya di mimbar, saya nggak kerasa waktu. Sejam juga berdiri gini Bapak Ibu sampai ngomong, kuat saya. Tapi kalau di bangku, WL kadang-kadang, ayo kita bangkit berdiri. Saya cuma sebentar-sebentar aja berdiri, pegal saya. Kadang-kadang WL-nya agak kagok gitu. Kenapa? Karena saya pegal, saya duduk diikuti jemaat. Jangan duduk dulu gitu. Amin. Ya. Ya udah, coba kita lihat tadilah 3 benda yang ada di dalam tabut deh. Kita buka Ibrani 9 ayat 4. Ini dulu Bu, Keluaran 25 ayat 22. Bahwa tabut itu adalah tempat hadirat Allah. Dan itu adalah gambaran Tuhan Yesus yang paling lengkap ya. Keluaran 25 ayat 22.
Keluaran 25 ayat 22 luar biasa. Tapi sejauh ini saudara bisa ngikutin ya. Ya menarik ya tentang bait Allah ya. Iya menarik. Keluaran 25 ayat 22 sudah di sana. Nih saya bacakan ya. Dan di sanalah aku itu huruf besar berarti gambaran siapa? Allah. Akan bertemu dengan engkau itu siapa? Musa. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku Allah akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan ku perintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi itu pada tabut itulah tempat Allah bertemu, Allah berbicara kepada Musa. Jadi artinya apa? Tabut inilah gambaran hadirat Allah. Oke Bapak Ibu ya, tabut itu gambaran hadirat Allah. Dan itulah gambaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah tempat Allah berjumpa dengan kita manusia. Bahkan tempat Allah berbicara kepada kita. Amin. Iya. Seperti berbicara itu seperti kita doa. Doa saudara kan selalu berdasarkan nama Tuhan Yesus kan. Benar gak? Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Kan gitu kan? Ya kan? Iya. Saudara pernah bertanya enggak? Orang Israel kan belum kedatangan Yesus pada saat perjanjian lama. Mereka atas nama siapa? Ayo pernah bertanya. Kalau kita kan dalam nama Tuhan Yesus kan? Betul. Tapi orang Israel perjanjian lama dalam nama siapa? Saudara tahu enggak? Bisa nebak enggak kira-kira? Ya kan? Kalau mereka berdoa kan mereka berdoa juga kan? Iya doa. Tapi dalam nama siapa mereka berdoa? Tuhan Yesus kan belum hadir. Tuhan Yesus kan hadir dalam kitab Injil kan. Sedangkan dalam perjanjian lama kan belum hadir kan. Nah terus mereka berdoa dalam nama siapa dong? Nah gitu kan. Menarik kan. Iya dong. Iya enggak? Nah saudara tahu apa? Dalam nama Allah juga. Tapi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, selalu doanya gitu mereka ya. Karena apa? Itulah menunjukkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Ya, jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa harus 3 nama ini Pak? Karena 3 nama ini memastikan bahwa ini adalah Allah Israel. Bukan Allah yang lain. Anak Abraham ada berapa? Ada berapa? Secara jasmani? 8, betul 8. 8 ya Bapak Ibu ya. Jangan katakan 1. Kok bisa banyak Pak? Ya setahu saya cuma 1. Ini saya tunjukkan ya. 1, ketika dari menikah dengan Sarah, anaknya siapa namanya? Isa. Sempat juga nikah dengan Hagar, anaknya siapa? Ismail, udah 2. Setelah Sarah meninggal, Abraham kawin lagi. Nama Ketura, dari Ketura anaknya 6. Salah satu anaknya namanya Medan. Nah, jadi orang Medan itu keturunan Abraham. Iya namanya Medan. Nanti saudara lihat ya. Cari di Alkitab Ketura gitu. Anaknya ada 6. Jadi totalnya berapa? 6 tambah 2, 8. Tetapi yang di mata Allah, yang dianggap Allah cuma 1. Isa. Karena Isa lah anak perjanjian satu-satunya. Paham Bapak Ibu? Jadi ada anak jasmani, ada anak yang di hadapan Allah. Cuma 1. Paham ya? Nah dari 6 tadi, jadi Allah hanya memilih 1 dan itulah Ishak. Makanya disebut Allah Abraham, Allah Ishak. Kenapa? Anaknya Abraham ada banyak. Maka spesifik Ishak. Ishak juga punya 2 anak. Siapa namanya? Esau dan Yakub kan? Ya kan? Tapi yang ngikuti perjanjian Allah siapa? Yakub. Makanya disebut Allah Yakub. Jadi bukan Allah Esau. Kalau itu jadi benar-benar spesifik mengarah kepada orang Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena dari Abraham ada 8 cabang anak. Dari Ishak juga ada 2. Benar kan Bapak Ibu ya? Baru dari Yakub 12. Itulah suku Israel. Jadi benar-benar menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah Israel. Makanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya lihat itu. Oh gitu, iya. Ya luar biasa ya. Oke lanjut. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi Allah bertemu dan berbicara itu lewat Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Lalu tadi di dalam tabut itu ada 3 benda gambaran dosa. Coba kita lihat Ibrani 9 ayat 4b.
Ibrani 9 ayat 4b. Nih, Ibrani 9 ayat 4b ya, nggak dari awal. Ya. Dari awal aja saya nggak apa-apa. Ibrani 9 ayat 4b. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana? 1. Dan tongkat Harun yang bertunas. 2. Yang 3, lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Kenapa ini saya katakan gambaran dosa? Karena ketiga benda ini gambaran pelanggaran orang Israel. 1. Saya mulai dari paling bawah. Lolo batu itu 10 hukum Taurat dilanggar oleh orang Israel. Ya, dan pelanggaran yang paling besar itu adalah mereka menyembah patung lembu emas. Ya, menyembah berhala kan? Ya kan? Itu pelanggaran dari larangan pertama. Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Benar nggak Bapak Ibu? Melanggar kan? Iya, jadi hukum Taurat itu dilanggar. Oke. Yang kedua, tongkat bertunas Harun. Nah, ini juga dilanggar. Kenapa? Orang Israel memberontak. Mereka menolak keimaman pilihan Allah, Harun. Iya Bapak Ibu. Iya, menolak. Karena itulah Bapak Ibu, ya mereka berontak. Lalu Allah menentukan bahwa tongkat yang bertunas itulah imam pilihan Allah. Dan ternyata hanya tongkat Harun saja yang bertunas. Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa orang Israel berontak terhadap keimaman Harun, Pak? Apa yang salah di situ? Saudara pernah bertanya? Ini saya kasih tahu. Karena Harun itu suku apa Bapak Ibu? Suku Batak. Bukan, belum ada suku Batak dulu. Suku Lewi, Lewi. Benar? Suku Lewi itu anak sulung atau bukan? Bukan. Suku sulung siapa? Ruben. Tapi kesulungannya kemudian dicabut. Kenapa? Dia nakal. Dia berzina dengan gundiknya Yakub. Dicabut kesulungannya, diserahkan kepada Yusuf, suku Yusuf. Itulah sebabnya pembagian tanah Kanaan, pembagian yang warisan anak sulung jatuh kepada suku Yusuf. Dan itulah yang diterima oleh anaknya Yusuf bernama Manase dan Efraim. Makanya kalau saudara lihat pembagian tanah Kanaan, ada Manase dan Efraim. Itu satu suku Yusuf, double berkat, double tanah Kanaan. Ya, kenapa? Karena memang itu hak kesulungan. Tapi bukan jatuh kepada Ruben yang sebenarnya anak sulung, tapi jatuh kepada Yusuf karena Ruben telah berzina dengan gundiknya bapaknya sendiri. Bilha nama gundiknya. Ya, karena itu jangan nakal-nakal. Iya, dicabut aku sulungannya, iya kan, dipindahkan ke Yusuf ya. Ya mungkin Yusuf kenapa dapatkan hak kesulungan? Mungkin karena dia berjasa di Mesir menolong keluarga Yakub, ya kan, memberi makan, memelihara. Oke, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi suku sulung bukan suku Lewi, tapi mereka imam, tinggi secara imam. Ya kan, kerohanian kan. Nah itu buat iri suku-suku yang lain. Kamu bukan suku sulung tapi kok kamu jadi suku imam? Kami yang berhak. Ruben, Ruben Bapak Ibu. Ruben, nah gitu kan. Iya kan? Iya. Jadi secara keluarga memang Ruben, tapi secara di hadapan Allah bukan mereka. Benar ya Bapak Ibu ya? Iya kan? Jadi ada keirian, ada rasa iri, makanya memberontak. Oke, bahkan sesama suku Lewi juga memberontak. Ada juga suku yang memberontak kepada Lewi ya. Kenapa? Karena suku yang jadi imam besar itu suku Lewi keturunan Harun. Padahal banyak lagi keturunan Harun ya, keturunan Lewi ya, ada lagi. Termasuk Musa kan. Musa itu keturunan suku Lewi. Kenapa? Itu adiknya si Harun itu ya. Miriam juga suku Lewi kan? Iya kan? Tapi yang berhak adalah imam keturunan Harun, suku Lewi. Jadi sesama suku Lewi juga bisa saling iri. Ya gitu ya. Jadi mereka memberontak, tapi Allah kemudian menentukan bahwa Harunlah imam pilihan Allah dan ditunjukkan dengan tongkatnya yang bertunas. Tongkat yang lain tidak ada bertunas. Saudara lihat itu? Jadi itu pemberontakan terhadap imam pilihan Allah. Yang ketiga, roti mana? Itu gambaran pemberontakan karena apa? Menjelang mereka masuk tanah Kanaan, mereka menolak
maka roti mana, dan mereka merendahkan roti mana sebagai roti yang hambar. Iya Bapak Ibu. Ya, melecehkan roti mana. Dan akibatnya apa? Allah murka mendatangkan ular tedung menggigit banyak orang Israel. Lalu kemudian solusinya Musa disuruh meninggikan ular tembaga. Lalu itu, jadi ada ceritanya. 3 benda nih. Makanya 3 benda tadi dimasukkan ke dalam tabut, ditutup dengan tutup pendamaian, dimenterkan dengan darah, supaya Allah tidak melihat gambaran pemberontakan Israel dan Allah tidak murka. Dan itulah gambaran dosa manusia. Dosa manusia bukan hanya ditutupi, tapi Yesus menghapuskan dosa umat yang percaya kepadanya, agar Allah tidak murka dan tidak menghukum orang Kristen. Paham Bapak Ibu? Tuh. Jadi cakep ya. Dan coba kita lihat Roma 8 ayat 1. Inilah bukti bahwa orang Kristen bebaskan dari penghakiman. Roma 8 ayat 1. Nih saya bacakan. Demikianlah sekarang. Katakan sama-sama saya, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara dalam Kristus Yesus? Amin. Maka ayat ini berlaku bagi kita. Kita tidak mengalami penghukuman. Kenapa tidak mengalami penghukuman? Bukannya Allah kompromi terhadap dosa kita, tapi karena dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Telah dihapuskan Yesus, maka Allah tidak lagi melihat dosa kita dan Allah tidak menghakimi dosa kita. Amin. Nah itu. Jadi Allah itu melakukan secara benar, bukan kompromi, enggak. Jadi cakep ya Allah kita ya. Luar biasa. Makanya ini banyak kesalahan orang Kristen lagi. Ada satu lagi. Katanya nanti di akhir zaman orang Kristen akan diperlihatkan video kehidupan dia sehari-hari, termasuk dosa-dosanya. Ditonton, ini dosa saya dulu. Oh dulu saya maling mangga. Oh dulu saya berantem sama teman saya tonjokin sampai babak belur. Nggak ada lagi itu. Kenapa? Kenapa? Dosa kita telah dihapuskan oleh Yesus. Maka itu tidak benar cerita itu. Amin. Nggak ada lagi video-videoan. Apaan? Orang Allah sendiri dalam Ibrani jelas berkata, Allah telah berbelas kasihan dan tidak mengingat dosa-dosa kita. Lah kalau sudah tidak mengingat dosa, mana ada video lagi? Lah iya dong. Logikanya kan gitu dong. Iya kan? Lah iya. Allah sudah nggak mengingat dosa, kok bisa ada video lagi? Emangnya ada penyewaan video? Karena memang ada pengajaran di luar sana. Katanya nanti akhir zaman kita akan melihat video kehidupan kita termasuk dosa-dosa kita. Kita tonton satu persatu. Gitu ya. Kita maling mangga. Kita berantem sama teman kita. Gak ada lagi gitu. Kenapa? Karena Yesus telah menghapus segala dosa kita. Sehingga Allah melupakan dosa kita. Nah kalau Allah melupakan dosa kita, mana ada video-videoan lagi? Yang benar aja dong. Yang Bapak Ibu kan, gak masuk akal kan? Lah iya dong. Iya, oke. Oke. Nah sekarang, jadi tadi saya sudah menyebutkan bahwa halaman itu adalah yang paling luas ya dari semua tingkatan di Bait Allah. Halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, paling luas halaman, paling kecil ruang maha kudus. Tetapi walaupun yang paling luas atau mayoritas orang Kristen adalah halaman, tapi yang paling berkuasa, yang paling diberkati adalah orang Kristen level ruang maha kudus. Amin Bapak Ibu, walaupun kecil tapi berkuasa. Ya kan? Iya, kecil tapi berkuasa. Contohnya Pak, ya contohnya presiden. Presiden ada berapa? 1, tapi paling berkuasa kan? Ya enggak? Ada enggak presiden 5? Ada Pak, presiden taksi Pak. Itu ribuan Pak, presiden taksi. Amin Ibu. Iya enggak? Cuma 1 kan, tapi paling berkuasa kan? Sama juga dengan orang Kristen ruang maha kudus. Walaupun paling kecil, tapi paling berkuasa hidupnya. Paling diberkati. Amin Bapak Ibu. Maka saudara juga harus demikian ya. Ya, oke. Kenapa kita paling berkuasa? Karena ruang maha kudus itu adalah posisi zaman dulu imam besar. Hanya imam besar yang bisa masuk ruang maha kudus. Itu pun sekali setahun. Jadi artinya orang Kristen itu level imam besar. Bahkan kita lebih dari imam besar. Kenapa? Karena kapan saja kita mau datang ke hadirat Tuhan yang maha kudus, kita bisa. Imam besar cuma setahun sekali. Jadi artinya kita lebih hebat dari imam besar perjanjian lama. Luar biasa kan? Imam besar itu paling diberkati.
zaman perjanjian lama. Iya Bapak Ibu, maka saudara juga harus punya iman aku yang paling diberkati. Oke, Bapak Ibu, iya. Jadi luar biasa kan? Iya, makanya saudara juga demikian ya. Ya, jadi walaupun orang Kristen ruang Makudus itu paling minoritas, tapi justru yang paling berkuasa, yang paling diberkati. Dan hendaklah orang Kristen harus punya iman, aku harus masuk ruang Maha Kudus. Amin Bapak Ibu. Luar biasa ya. Saudara bisa ngikuti kan? Amin. Bapak Ibu, amin. Kita tundukkan kepala kita.